これは大事な仕事だ。下方を早く取り戻せ。Arma. Bagaimana, Nak? Apakah kamu sudah menentukan perguruan tinggi kedokteran yang Bapak sarankan? Sudah Pak. Arma pilih universitas Bapak dulu saja. Aku gak mau ngecewain Bapak, apalagi menghancurkan harapannya. Aku juga gak mau nyerah buat impian aku. Sejak awal Bapak yang maksain aku buat jadi dokter, Pak. Itu semua hanya ambisi Bapak yang dibebanin buat aku. Durhaka kau bisa seperti itu.これは俺たちにとって大きなチャンスだ。指示に従って実行しろ。これは何があっても構わない。できるだけ早く下方を俺たちの手に取り戻したい。これは俺たちの一族の尊厳のために戦うものだ。そうしないと君の命がその遺産の中で危険にさらされてしまう。Mama? Ya Pak. Bagaimana? Apakah kamu sudah menentukan universitas yang Bapak sarankan? Pak. Iya Pak, Arma udah siapin universitas yang Bapak sarankan. Bagus. Bapak lihat, nilai kamu juga sangat mencukupi. Jangan lupa untuk tes SNMPTN yang akan datang ya. Iya Pak, Arma persiapkan. Bapak juga sudah mendaftar kamu untuk ikut kursus mata pelajaran tambahan. Jadwalnya sehabis pulang sekolah. Sehabis pulang sekolah Pak, tapi Arma ada bimbel kan Pak? Iya, Bapak tahu, kamu itu harus jaga kesehatan. Ingat ya, kamu itu harapan penerus keluarga dokter. Bapak harap fasilitas yang Bapak berikan akan memberikan peluang yang lebih besar untuk kamu menjadi seorang dokter kelak. Intinya, kamu harus menjadi lebih sukses dari Bapak. Pendaftaran akademi militer sebentar lagi. Tapi aku harus nyiapin diri buat SNMPTN juga. Aku gak mau ngecewain Bapak, apalagi menghancurkan harapannya. Aku juga gak mau nyerah buat impian aku. Aku udah berusaha untuk memberikan yang terbaik. Tapi kalau timbal baliknya gak baik, maka ikhlaskanlah hatiku. Aku harap bila memang sudah ditakdirkan untuk jadi seorang abdi negara, akan ada kemudahan di balik ini. Arma! Kenapa Pak? Ya Bapak sudahin. Itu... Kamu tahu kan, ujian untuk ke perguruan tinggi itu sudah sebentar lagi. Terus, apa yang kamu lakukan hingga kamu pulang larut malam seperti ini?
Kamu itu anak satu-satunya. Bapak harus bilang apa ke orang lain kalau anak dari seorang direktur rumah sakit saja udah gagal untuk menjadi seorang dokter? Tapi mimpi Arman dari sini, Pak. Kamu ini sudah Bapak katakan berkali-kali, kamu itu harus jadi dokter. Memangnya jika kamu jadi tentara, kamu sudah siap untuk mati? Jadi tentara itu bukan buat mati doang, Pak. Tapi ini tentang pengabdian. Pengabdian? Hah? Pengabdian? Dengan ideologi seperti itu kamu tidak akan pernah kenyang. Coba kamu lihat untuk depannya. Dunia akan semakin berkembang. Hal apa yang buat kamu kepikiran untuk jadi seorang tentara? Kalau kamu jadi seorang dokter, banyak hal baru yang akan kamu temui. Kamu akan menjadi seorang yang berpikiran luas seperti Bapak. Hidup sejahtera. Lihat dirimu. Semua hal tercukupi. Tidak sedikit pun yang kurang kan? Kamu ini berpendidikan. Berpikir seperti itu saja aku tidak bisa. Memang ya, Bapak gak pernah ngertiin aku dari dulu. Sekarang Bapak mau hempasin impian aku begitu aja, Pak. Memang, kebutuhan bakal tercukupi. Tapi hidup bukan soal materi doang. Tapi bagaimana kita menjalaninya dengan bahagia, Pak. Bapak selalu bekerja. Sedikit sekali waktu yang melapang luangin buat aku. Oh, sekarang kamu berani melawan Bapak. Bapak itu bekerja mati telan untuk siapa? Untuk kamu! Bapak gak pernah ada untuk aku. Bapak gak pernah tahu kan seberapa keras usaha aku buat nyelepai impian aku, Pak. Sejak awal, Bapak yang ingin aku jadi dokter. Itu semua hanya ambisi Bapak yang dibebanin buat aku. Durhaka kamu bisa seperti itu? Pokoknya Bapak tidak setuju! Ini Mas, tehnya diminum. Kasih deh. Ya. Maaf Mas, mengganggu pekerjaanmu. Tadi ingin berbicara sebentar. Ini tentang Arma. Kenapa lagi dengan si Armada? Ini tentang pilihannya. Tak ada lagi yang perlu dibicarakan. Usahaku sudah bulat. Dia tetap harus menjadi dokter. Tapi Mas, mungkin Mas kurang mengerti anak kita. Mengingat hanya 3 bulan sekali Mas berada di rumah. Adi mengerti keputusan Mas untuk kebaikan Arma. Tapi menurutku, rasanya dia mengganjal untuk aku sampaikan kepadamu. Selama Mas tidak ada di rumah, anak kita selalu latihan fisik setiap hari. Bahkan di bawah hujan deras sekalipun. Tak jarang banyak bekas luka di tubuhnya. Tekad Arma untuk mengejar mimpinya sangatlah besar. Mungkin sisi itulah yang tidak pernah Mas lihat darinya. Apakah dengan usaha seperti itu saja cukup untuk mensejahterakan hidupnya kelak? Apakah bisa menjamin agar anak kita tidak mati di medan perang? Mas, sesuatu yang seharusnya kita kejar itu kehidupan di akhirat kelak nanti. Harta benda di dunia ini hanya sementara. Dengan keikutsertaan Arma dalam menjaga tanah airnya, itu artinya ia sedang ikut berjihad. Dan balasannya surga, Mas. Jika Mas bertanya tentang kematian, itu semua kehendak Allah. Ingat, Rasul pernah bersabda, dalam peperangan ada 2 golongan yang akan mendapat pahala, yaitu seseorang yang berjuang di jalan Allah dan meninggal syahid, atau pulang dengan selamat membawa harta rampasan perang, atau kembali dengan selamat. Tadi harap Mas bisa memikirkan kembali keputusan yang Mas sudah buat. Udah apa, Pak? Duduk sini. Apakah kamu yakin ingin menjadi seorang tentara? Sudah paham segala risikonya? Kamu akan jauh dari rumah, keterbatasan kebebasan pribadi. Nyawamu juga sudah menjadi milik negara. Ya, Pak. Arma tahu segala risikonya. Tapi Arma yakin dengan keputusan Arma. Baiklah, Bapak izinkan kamu. Buktikan pada Bapak kalau kamu bisa sukses dengan ini. Sekali kamu maju, jangan pernah sekalipun terpikir untuk mundur. Bapak, terima kasih buat kepercayaan yang Bapak kasih. Arma minta maaf. Kemarin Arma sempat marah sama Bapak. Kamu kerja demi kamu ya, Kak? Iya, Pak. Arma usahakan.
strategi simetris, dan asimetris. Satu batalion memblokir titik koordinat harapi tanpa tembakan. Pasukan serigala menyergap masuk. Tunggu instruksi dari navigator. Lakukan dengan senyap dan cepat. Operasi akan dimulai pukul 6 pagi. Harap bersiap. Siap, laksanakan. Kodim 1 ganti. Ini serigala. Bisakah berisal diamankan? Siap untuk perintah selanjutnya. Woi! Woi! Komandan, kita kehilangan sinyal. Jangkauan di luar area. Hah? Hubungi pihak udara sekarang. Woi! Amunisiku sudah habis. Bagaimana dengan Muar? Amunisiku tinggal sedikit lagi. Kita tidak cukup peluru. Aku masih punya sedikit. Sini. Terima kasih. Kita tidak punya cukup waktu untuk ini. Aku akan serahkan pusaka ini buat kalian. Kalian balik ke titik koordinat awal. Tidak. Jadi kamu gimana? Tidak apa-apa. Misi ini harus berhasil. Arma benar. Ini. Jamin ada surat. Dan kalian harus serahkan ini. Hati-hati. Baik. Mitsukeぜ. Ternyata lo cuma sejauh ini ya. Ternyata tentara kayak lo bisa ke pojok juga ya. Hati ini berbicara dengan kata-kata yang merangkai harapan, semangat, dan cinta kepada orang tuaku. Dengan rasa penuh kesedihan dan keberanian, surat wasiat ini kutuliskan sebagai langkah terakhirku dalam pengabdian kepada negara. Sampai detik ini, Arma selalu bangga memiliki sosok bapak yang hebat dan tangguh untuk keluarga. Seorang dokter yang tidak pernah berhenti mengabdi kepada pekerjaannya. Mungkin hal tersebut menjadikan Arma seperti sekarang ini. Arma tidak pernah menyesal untuk menjadi jalan ini.
Meskipun pada akhirnya surat wasiat ini sampai di tangan Bapak. Pak, seandainya aku tidak bisa menjadi seperti yang Bapak inginkan, bolehkah aku meminta untuk tak memandangku sebagai anak yang gagal? Arma hanya ingin Bapak bangga dengan kepergian Arma.